Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Kalau misalnya lu perhatiin, dari beberapa film Bumi Langit Cinematic Universe yang sedang digarap, rata-rata tuh ngambil era Patriot ke depan. Melihat buat continuity-nya sama film sebelumnya yaitu Gundala. Namun sebenarnya ini jauh sebelum Virgo dan Sri Asih itu direncanakan akan diproduksi, si buta dari Gua Hantu itu secara under the radar udah didevelop duluan sama Timo Cahyanto. Project ini khusus dibuat duluan dan paling disembunyikan progresnya sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun Iko Uwais sebagai si buta aja itu sebenarnya masih berdasarkan teaser dan belum official rilis dari pihak Bumi Langit Cinematic Universe-nya. Namun kenapa si buta harus digarap duluan? Salah satu alasannya adalah IP-nya tuh udah terkenal sejak lama. Si buta dari Gua Hantu itu merupakan hero lokal yang sudah mengalami beberapa adaptasi film dan serial. Jadi nggak heran nama dia tuh dalam satu waktu udah lebih terkenal dibanding yang lain. Namun apakah hanya sekedar IP yang sudah terkenal? Menurut gua pasti lebih dari itu. Ini sebenarnya ada hubungannya sama komik Si Buta dari Gua Hantu dan Si Buta dari Gua Hantu Raja Mandala. Dalam komik Si Buta dan Raja Mandala, Si Buta itu terlibat dalam peristiwa sejarah Hindia Belanda dan pasca perang Diponegoro. Secara perlahan kita melihat sang kreator itu menerlibatkan Si Buta ke dalam origin peristiwa yang melawan penjajah sebagai sosok di balik layar. Bahkan waktu sama Mandala, mereka berdua sudah ditis ingin mencari para pendekar, orang sakti, bangsa petarung untuk dikumpulin. Dan di dalam era itu, kekuatan kesatria yang memang superhuman itu berasal dari ajian atau siluman. Walaupun memang si buta terkenal dengan identik ularnya dari kostumnya, namun aliran ilmu dia adalah elang putih, yang dimana itu banyak menggunakan tenaga dalam. Mandala pun dari golok setan dan kekuatan silumannya, banyak mengambil latar belakang ajian. Jadi cukup terlihat secara perlahan Bumi Langit Cinematic Universe dan komik reevolusi ini sedikit menghilangkan salah satu elemen yang sebenarnya ada di kisah lama dan originnya. Dari yang gua perhatiin, elemen yang dihilangkan adalah peran entitas luar angkasa seperti alien dan sahabat-sahabatnya. Hal itu disesuaikan karena memang kultur spiritual itu lebih masuk ke lore Indonesia ketimbang space alien, dan itu waktu kita ngobrol bareng chief editornya Bumi Langit, Oya Sujiwo. Jadi walaupun nggak secara langsung, namun versi komiknya juga sudah mulai membuat continuity timeline dan universe-nya masing-masing dengan versi cinematic universe-nya. Dan komiknya pun nggak bakal sepenuhnya menjadi kiblat universe sinematiknya, maupun versi sinematiknya nggak bakal menjadi kiblat komiknya bakal berjalan seperti apa. Tapi mau bagaimanapun, pada hakikatnya nih, source materialnya ya komiknya dong. Yang harus adaptasi itu ya versi sinematiknya. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatiin dalam versi filmnya, melihat bagaimana Gundala mendapatkan kekuatannya, ini kalau misalnya lu lihat, itu unsur mistis tuh lebih dikemas sebagai theme-nya ketimbang memang Kaisar Krons yang diliatin bahwa dia adalah entitas luar angkasa. Jadi ada sedikit terlihat menggunakan spiritual sebagai tema utama sumber kekuatan para hero kita. Jadi mungkin nih, nggak menutup kemungkinan Godam pun nantinya bukan berasal dari planet Godam, melainkan dari dimensi Godam. Yang mungkin theme-nya mirip dengan kerajaan alam jin, mungkin ya. Sehingga dari situ juga kan bisa jadi masuk nyelip originnya Maza dan Jin Kartubi yang memang disiapkan buat Sri Asih. Dan kalau misalnya lu perhatiin dalam komik reevolusinya Aquanus pun, bangsa Ziba pun bukanlah bangsa alien lagi, melainkan berasal dari bumi Atlantis. Jadi menurut gua di sini cukup terlihat bisa jadi nih kenapa si buta dari Gua Hantu itu harus nyelip digarap duluan, biar ini jadi rule book-nya. Yang dimana nanti nih Bumi Langit Cinematic Universe kedepannya dari sumber kekuatan limitasinya itu berasal dari spiritual dan tenaga dalam. Dan ajarannya itu bakal dibawa dan disebarkan oleh si buta dan Mandala sebagai inisiatornya. Dan dari situ mungkin menurun ke Ganendra di eranya Virgo and the Sparklings. Tapi itu menurut gue ya, berdasarkan penyesuaian timeline komik reevolusi dan bagaimana cinematic universe-nya itu harus merujuk ke source materialnya, yaitu komiknya. Jadi walaupun berbeda, memang lore-nya komik sama lore-nya sinematik itu walaupun beda tapi tetap harus ada berkesinambungan. Bicara soal lore, Mobile Legends juga ada lore. Kalau misalnya lu mungkin suka sama main Mobile Legends, lu harus nonton Piala Menpora Esports 2020 Axis. Karena di situ ada turnamen Mobile Legends yang keren banget. Dan kalau misalkan pengen tahu lebih detail dan nanti kira-kira mereka dapat hadiah berapa, lu bisa cek ke official website-nya di pialamenporaesports.espl.id. Lu langsung aja cek. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com. Karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.